Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Ragam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin mendokumentkan suatu alat ya, mendokumentasikan suatu alat ya yang saya biasa pergunakan di saat saya bekerja teman-teman. Ya teman-teman, seperti yang sudah kita kenal ya, alat-alat potong ya, jenis alat potong ya, yang biasa kita pergunakan, potong kertas ya, menggunakan gunting begitu. Ya, seperti itu. Ataukah menggunakan sebuah cutter, teman-teman, gunakan sebuah cutter ya seperti ini, potong gitu. Nah, karena cutternya ini cukup tumpul ya, saya potong dulu seperti itu. Mungkin ini lebih tajam nanti. Nah begitu teman-teman. Nah seperti itu. Tetapi pada kesempatan kali ini ya, selain alat ini, dua alat ini, saya mungkin akan bisa bercerita sebuah alat lagi ya teman-teman, seperti ini. Ini merupakan alat potong ya, cutter, roller cutter begitu teman-teman. Biasanya ini biasa digunakan sebagai alat potong kain teman-teman pada saat kita melakukan kerajinan teman-teman. Ya seperti ini alatnya. Di sini ada pisaunya teman-teman, pisaunya, pisau cutternya yang bisa kita lihat seperti ini. Ya, kita buka dulu, saya buka dulu ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, karatan ya. Seharusnya mengkilap seperti ini karena sudah lama sekali saya pergunakan. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa pasangkan di sini ya teman-teman. Pasangkan di sini ada ringnya, spring washer ya teman-teman, seperti pir gitu. Sini. Lalu ada tambahan ring dan ini skrupnya. Nah, seperti itu teman-teman. Pada saat kita tidak menggunakan ini ya, locknya ditekan ke sebelah kiri teman-teman, sehingga ini tidak bisa terbuka dan ini aman. Pas kita menggunakan ini locknya ditekan ke kanan ya, ini nanti pisaunya bisa muncul seperti itu, muncul seperti itu. Baik, seperti apa kita menggunakan alat ini teman-teman? Oh ya teman-teman, kalau kita menggunakan alat ini diwajibkan kita memiliki ini ya teman-teman, apa namanya, uh, alat alas potong ya, cutting mat ya, cutting mat seperti ini biasa digunakan oleh pengrajin kain begitu teman-teman, karena pada saat kita melakukan pemotongan ini tidak akan terjadi apa, tabrakan antara benda keras dengan pisaunya ini, karena pisaunya ini sangat tipis sekali ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan sejenis kayu ini sebagai tatakan seperti ini, nanti pisaunya ini cepat sekali tumpul ya, karena melawan benda keras seperti ini. Maka idealnya kita menggunakan cutting mat seperti ini. Cara menggunakannya seperti ini ya teman-teman. Kita tekan dulu ini triggernya, lalu kita posisikan tangan di seperti ini, lalu di roll saja teman-teman, di roll saja sesuai dengan kebutuhan. Nah sudah. Kita juga melakukan ini, bisa melakukan seperti ini, melengkung seperti ini ya teman, zigzag begini. Tuh, itu teman-teman, bisa. Sekali lagi ya teman-teman, kurang ditekan tadi. Nah itu teman-teman, bisa. Lurus juga bisa teman-teman. Nah seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk memotong hal-hal lembut seperti tisu ya teman-teman. Saya coba ya tisu. Nah seperti itu ya, terpotong teman-teman. Kalau pas kita menggunakan cutter agak susah ya, apalagi cutternya. Nah susah teman-teman. Nah begitu. Mungkin bisa teman-teman lihat ya. Nah gitu. Kalau menggunakan rolling cutting ini ya agak mudah teman-teman. Tuh, bisa dipotong-potong seperti itu. Siapa tahu ada teman-teman memiliki keperluan untuk memotong hal-hal lembut seperti ini teman-teman. Ya, kita potong-potong. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Ini sedikit memudahkan ya untuk kita melakukan pemotongan pada saat kita melakukan pekerjaan kerajinan teman-teman. Selain kertas dan tisu, ini bisa juga digunakan untuk memotong ini teman-teman. Saya coba untuk memotong polinet ya, polinet yang berbahan plastik itu teman-teman, yang biasa digunakan untuk jala ikan kecil-kecil teman-teman ya. Saya gunakan ini. Nah, terpotong teman-teman ya, sekali lagi teman-teman.
Nah, gitu, terpotong. Ini teman-teman, ini agak memudahkan ya. Selain kita juga bisa menggunakan gunting seperti ini. Nah, kita menggunakan gunting seperti ini. Nah, sama kita bisa menggunakan rolling cutting seperti ini ya teman-teman. Kita bisa membagi bagian-bagian kecil seperti ini teman-teman. Ya, tuh, bisa membagi bagian kecil seperti ini teman-teman. Selain itu, pada saat kita melakukan kerajinan, kadang-kadang kita mendapatkan material seperti ini ya. Ini bahannya terbuat dari sejenis dekron begitu, terbuat dari semi sintetis yang biasanya digunakan untuk tas-tas belanja multifungsi dan sekali pakai begitu teman-teman. Bisa kita potong ya seperti ini. Nah, ini cukup mudah teman-teman ya, sehingga kita bisa melakukan pemotongan sesuai dengan keinginan dengan alat seperti ini. Dan mungkin juga bisa kita menggunakan alat ini ya sebagai alat potong seperti ini ya. Ini sebuah karton dari bungkus minuman botol ya, minuman air mineral ya. Mungkin saya bisa potong teman-teman ya seperti ini. Ya, tapi kurang begitu efektif teman-teman karena terlalu terlalu tebal mungkin ya. Sekali lagi ya, mungkin posisi tangan saya harus seperti ini teman-teman supaya tekanannya lebih. Nah, ternyata kurang efektif teman-teman kalau kita menggunakan alat ini pada saat kita memotong karton. Mungkin ditujukan untuk cuma memotong kertas dan kain tipis teman-teman. Nah, apalagi memotong tisu yang lembut seperti ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Ya, sangat mudah sekali ya tuh teman-teman. Baik, mungkin seperti itu informasi yang mungkin saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekecil apapun nanti alat yang saya miliki, saya akan dokumentasikan dan mungkin saya akan upload di channel ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu dengan video-video seperti ini, sangat sederhana, mungkin tidak penting teman-teman, tapi ada kalanya saya perlu membuat dokumentasi alat seperti ini. Siapa tahu nanti pada saat saya diskusi ada teman yang membutuhkan alat seperti ini, inilah yang saya akan tunjukkan kepada teman untuk sebagai referensi ya, alat yang mungkin bisa dipergunakan pekerjaan sehari-hari ataukah pekerjaan sejenis hobi ataukah prakarya begitu teman. Baik, mungkin cukup seperti itu dulu cerita yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.